Oke, sahabat Sukses Channel. Nah, yang menunggu-nunggu pembahasan soal nomor 12, kita lanjut saja. Saya akan bacakan kembali soalnya. Soal nomor 12. Dalam pembelajaran materi suhu dan kalor, Pak Bendi menggunakan model pembelajaran inquiry dengan pendekatan saintifik. Pak Bendi tidak hanya ingin meningkatkan kemampuan siswa memahami materi pelajaran, tetapi juga meningkatkan keterampilan. Rumusan pertanyaan atau tugas berikut yang paling tepat untuk menilai keterampilan siswa menggunakan termometer adalah: A. Ukur suhu larutan yang disimpan dalam gelas kimia dengan menggunakan termometer yang tersedia. Kemudian catat hasilnya pada selembar kertas. B. Berapa suhu larutan yang disimpan dalam gelas kimia? C. Tunjukkan cara mengukur suhu larutan yang disimpan dalam gelas kimia dengan menggunakan termometer yang telah disediakan. D. Catat suhu larutan dalam gelas kimia. E. Hitung kenaikan suhu larutan setelah dipanasi selama 5 menit. Oke, kita cek jawabannya bersama-sama adalah opsi C. Tunjukkan cara mengukur suhu larutan yang disimpan dalam gelas kimia dengan menggunakan termometer yang telah disediakan. Nah, di sini kata kuncinya adalah menilai keterampilan. Nah, keterampilan di sini otomatis harus ada unjuk kerja di sana. Nah, otomatis yang paling tepat adalah opsi C, dengan menunjukkan cara mengukur suhu larutan. Itu sudah mengindikasikan bahwa siswa telah menampilkan keterampilan yang ia miliki. Jadi berbeda dengan opsi-opsi lain. Seperti opsi A, ukur suhu larutan, jadi tidak terlihat di sana keterampilannya. Apalagi dengan mencatat suhu larutan itu tidak terlalu jelas kita kelihatan. Hitung kenaikan suhu juga tidak, itu mungkin hasil akhirnya saja nanti yang terlihat. Nah, yang menunjukkan keterampilan adalah opsi C dengan menunjukkan cara mengukur. Nah, ini kita cek pembahasannya. Jadi jawaban C akan meminta siswa untuk menunjukkan bagaimana mengukur suhu larutan dalam gelas kimia dengan menggunakan termometer. Dengan tegas demikian, siswa akan menuliskan langkah-langkah mengukur suhu larutan, bahkan mendemokan bagaimana mengukur suhu larutan dalam suatu gelas kimia secara tepat. Guru dapat meminta siswa untuk mendemokan cara mengukur suhu larutan. Kita lanjut soal berikutnya, soal nomor 13. Perhatikan KD berikut. Menyajikan karya tentang upaya menjaga kesehatan sistem pernapasan. Indikator, jenis penilaian, dan instrumen penilaian yang paling sesuai dengan KD tersebut adalah, nah ini kata kuncinya, menyajikan karya. Menyajikan karya. Opsi A, indikatornya adalah membuat poster bahaya rokok. Jenis penilaiannya adalah penilaian produk. Instrumennya adalah rubrik. Opsi B, menyajikan pengetahuan bahaya rokok. Jenis penilaiannya adalah penilaian pengetahuan, instrumennya adalah tes. Yang C, melakukan percobaan bahaya rokok. Jenis penilaian adalah penilaian praktik, instrumennya adalah rubrik. Yang D, menyadari bahaya rokok. Jenis penilaiannya adalah penilaian sikap, instrumennya adalah angket. Yang E, menelusuri informasi tentang bahaya rokok. Jenis penilaiannya adalah penilaian produk, instrumennya adalah rubrik. Oke, kita cek jawabannya bersama-sama. Adalah opsi A. Indikatornya adalah membuat poster bahaya rokok. Jenis penilaian adalah penilaian produk. Instrumennya adalah rubrik. Kita cek pembahasan. Sesuai buku pedoman penilaian kurikulum 2013 dari Direktorat, penilaian keterampilan dapat menggunakan penilaian praktik, penilaian produk, penilaian proyek, dan portofolio. Nah, kemampuan menyajikan karya, ini kata kuncinya ya, dapat dinilai dari sisi proses membuat karya. Nah, misalnya poster bahaya rokok. Nah, poster bahaya rokok ini bisa dengan penilaian praktik, dan hasil karya yang disajikan itu penilaian produk yang dinilai dengan instrumen rubrik. Nah, ini adalah proses pembuatan karya poster bahaya rokok. Nah, yang dinilai dengan instrumen rubrik. Nah, bisa jadi hasil karya dikumpulkan bersama karya lain menjadi portofolio siswa yang bersangkutan. Sesuai opsi yang tersedia, opsi jawaban yang paling tepat adalah A. Kita cek ya, yang di sini sebenarnya diarahkan ke praktik dan produk. Nah, di sini ada dua opsi ya.
yang praktiknya ada di opsi C. Kenapa tidak cocok di sini? Nah, kita lihat indikatornya. Indikatornya dalam melakukan percobaan bahaya rokok. Nah, ini mungkin sangat berbahaya sekali ya terhadap anak didik kita. Karena nggak mungkin kita melakukan percobaan bahaya rokok, kan siswa mencoba jadinya. Jadi yang paling tepat, yang paling mendidik adalah indikator opsi A, membuat poster bahaya rokok. Posternya yang kita buat. Bagaimana bahaya rokok yang terjadi, bagaimana dengan dampak negatif yang lainnya, sehingga dibuatkanlah hasil penilaiannya itu berupa produk. Nah, produk ini dinilai dengan instrumen berupa rubrik. Jadi jelas ya teman-teman. Nah, kita lanjut ke soal nomor 14. Nah, Pak Adi melakukan evaluasi terhadap kegiatan pembelajaran yang menemukan bahwa hasil belajar siswa pada aspek pengetahuan belum mencapai KKM. Jadi KKM-nya 80. Nah, setelah mengkaji jawaban siswa, Pak Adi mengetahui bahwa siswa tidak mampu menerapkan konsep pesawat sederhana untuk menjelaskan konsep TUAS pada struktur kerangka manusia. Karena selama ini hanya menggunakan alat-alat dalam kehidupan sehari-hari sebagai contoh pembelajaran TUAS. Nah, Pak Adi juga menduga bahwa siswa hanya hafalan materi yang dipelajari dari buku pegangan siswa dan penjelasan guru. Nah, berdasarkan informasi tersebut, tindakan yang paling tepat untuk dilakukan agar masalah tersebut dapat diatasi adalah A. Menerapkan pembelajaran bermakna, yaitu dengan mengidentifikasi pesawat sederhana pada tubuh manusia. B. Menerapkan pendekatan saintifik dengan mengamati peran pesawat sederhana pada struktur kerangka manusia, kemudian dibuktikan dengan menggunakan alat-alat teknologi atau dalam kehidupan sehari-hari. Opsi C. Menerapkan pembelajaran langsung, yaitu dengan mendemonstrasikan bagaimana mengidentifikasi pesawat sederhana pada tubuh manusia dan menghitung keuntungan mekanis. Opsi D. Menjelaskan ulang materi pesawat sederhana sesuai kesulitan belajar siswa. Opsi E. Menerapkan pembelajaran teman sebaya, yaitu dengan menugaskan kelompok siswa, kelompok ahli. Oke, kita cek jawabannya bersama-sama. Adalah opsi B. Menerapkan pendekatan saintifik dengan mengamati peran pesawat sederhana pada struktur kerangka manusia, kemudian dibuktikan dengan menggunakan alat-alat teknologi atau dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita lihat di sini ya soalnya, tindakan paling tepatnya. Pembahasan. Pembelajaran remedial digunakan guru untuk membelajarkan indikator yang belum tuntas dengan menggunakan cara remedial kelas. Itu apabila jika seluruh kelas belum tuntas. Remedial kelompok juga bisa kita lakukan jika sebagian saja yang belum tuntas, atau bisa juga melakukan remedial individual. Nah, pembelajaran remedial sebaiknya lebih bersifat konkret sehingga mudah dipahami siswa. Pada kasus di atas, proses persendian tidak mudah diamati. Maka guru dapat menggunakan analogi pesawat sederhana yang relevan. Lihat seperti gambar berikut. Nah, selanjutnya guru meminta siswa untuk mengamati aktivitas kerja mengangkat beban pada segmen tubuh manusia, sehingga mengetahui peran pesawat sederhana yang diciptakan Tuhan Yang Maha Esa pada tubuh manusia. Nah, berdasarkan hasil pengamatan siswa, merumuskan pertanyaan atau masalah untuk selanjutnya melakukan kegiatan percobaan dengan menggunakan pesawat sederhana yang tersedia dalam laboratorium pembelajaran. Nah, berdasarkan gambar tersebut, siswa akan mengidentifikasi unsur TUAS dan jenis TUAS pada tangan manusia yang memegang beban. Wih, ini jelas ya. Kita lanjut soal nomor 15. Dalam suatu kegiatan pengamatan lapangan, para siswa bersama guru mengamati hewan-hewan invertebrata di tepi pantai. Guru mengajak siswa untuk mengambil sampel beberapa hewan yang tujuannya untuk dibuat awetan basah di laboratorium sekolah. Hewan-hewan itu berupa dolar pasir, bintang ular, ubur-ubur, beragam cangkang kerang, dan lain-lain. Nah, selama di lapangan, para siswa juga membawa larutan alkohol dan formalin untuk pengawetan hewan tersebut. Kembali dari pantai, sesampainya di sekolah diketahui ubur-ubur yang dibawa itu hancur. Menurut Anda, mengapa bisa terjadi demikian? Opsi A, karena larutan alkohol yang digunakan 40%. B, karena larutan formalin yang digunakan 40%. C, karena ubur-ubur yang dibawa di dalam wadah
terkena guncangan. D. Karena membawa ubur-ubur harus di dalam wadah kaca. E. Karena membawa ubur-ubur harus di dalam wadah plastik. Nah, kita cek jawabannya bersama-sama adalah opsi B. Karena larutan formalin yang digunakan 40%. Nah, kita cek pembahasannya. Pengawetan spesimen hewan yang dibawa dari lapangan dapat dilakukan dengan dimasukkan ke dalam larutan alkohol atau formalin. Untuk hewan-hewan invertebrata yang lunak seperti ubur-ubur diperlukan larutan alkohol ini dicatat 70% atau larutan formalin 4%. Nah, ini dibedakan, jangan terbalik ya. Formalinnya 4%, alkoholnya 70%, itu bisa. Karena pada konsentrasi larutan tersebut merupakan batas minimal atau cukup membuat sel hewan mati. Jika digunakan konsentrasi lebih dari itu, hewannya hancur. Nah, jadi di sini opsi A, larutan alkohol digunakan 40% masih bisa, asal tidak lebih dari 70%. Jadi kenapa jawabannya adalah B. Larutan formalin yang digunakan 40% ini jauh melebihi karena batas penggunaan formalin itu hanya 4% maksimal. Jelas ya. Kita lanjut ke soal nomor 16. Gambar berikut mengilustrasikan perubahan tekanan udara di paru-paru selama satu siklus pernapasan. Tekanan atmosfer sebesar 101 kPa. Lihat gambar. Ini adalah berupa pertanyaan. Posisi yang menunjukkan tulang rusuk mulai terangkat adalah A1, B2, C3, D4. Itu sudah sediakan gambar. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah soal tersebut mengukur kemampuan A. Memahami, B. Menerapkan, C. Menganalisis, D. Mengevaluasi, E. Mencipta. Oke, kita cek jawabannya bersama-sama adalah opsi C. Menganalisis. Nah, pembahasan level kemampuan berpikir kognitif. Yang pertama, mengingat. Itu adalah dengan memberikan jawaban faktual, menguji ingatan, pengenalan. Yang kedua, memahami. Itu adalah menerjemahkan, menjabarkan atau menjelaskan, menafsirkan, menyederhanakan dan membuat perhitungan. Nah, itu di level memahami. Di level menerapkan, memahami kapan menerapkan, mengapa menerapkan, dan mengenali pola penerapan ke dalam situasi baru, tidak biasa dan agak berbeda atau berlainan. Level menganalisis itu memecahkan ke dalam bagian, bentuk dan pola. Level menilai membuat keputusan berdasarkan kriteria dan menyatakan mengapa demikian. Level menciptakan itu menggabungkan unsur-unsur ke dalam bentuk atau pola yang sebelumnya kurang jelas. Nah, soal di atas mengukur kemampuan menganalisis. Dalam hal ini mengaitkan tekanan udara dengan proses inspirasi dan ekspirasi sehingga dapat menunjukkan pola yang sesuai. Jadi dia kena di level menganalisis ya, level yang memecahkan ke dalam bagian, bentuk dan pola. Jadi jelas ya, soal ini adalah menganalisis. Kita lanjut ke soal nomor 17. Setiap guru pasti akan menghadapi permasalahan dalam proses belajar mengajar di kelas. Untuk itu setiap guru dituntut mampu melakukan pemecahan masalah yang terjadi. Salah satu cara yang paling tepat yang dapat dilakukan oleh guru dalam mencari solusi dari permasalahan yang terjadi dalam proses KBM adalah dengan A. Meminta solusi dari kepala sekolah, B. Mendatangkan konsultan pendidikan, yang C. Melakukan classroom action research, yang ke D. Menemui orang tua siswa, yang E. Berkonsultasi dengan dinas pendidikan. Oke, kita cek jawabannya bersama-sama. Dari sekiannya ini beberapa ada yang benar, jadi beberapa hampir semua benar. Cuma yang paling tepat ya yang harus dilakukan adalah dalam menghadapi permasalahan pasti melakukan PTK namanya, yaitu melakukan classroom action research. Ini jelas ya. Nah, classroom action research atau PTK adalah penelitian yang dilakukan oleh guru untuk memecahkan permasalahan yang ada di kelas. Nah, tujuan dari PTK adalah memperbaiki dan meningkatkan kualitas pembelajaran serta membantu memberdayakan guru dalam memecahkan masalah pembelajaran di sekolah. Kita lanjut ke soal nomor 18. Salah satu tahapan dalam siklus PTK
adalah menyusun apa yang akan dilakukan untuk mengatasi atau memberi solusi dari permasalahan tersebut. Hal ini mencangkup segala keperluan pelaksanaan PTK, mulai dari materi, bahan ajar, rencana pengajaran yang mencakup metode, teknik mengajar, serta teknik atau instrumen observasi atau evaluasi. Tahapan ini adalah A. Planning, B. Implementing, C. Observing, D. Reflecting, E. Controlling. Oke, kita cek jawabannya bersama-sama adalah opsi A. Planning. Nah, pembahasannya tahap perencanaan atau planning dalam PTK adalah tahap pertama yang mencakup semua langkah tindakan secara rinci yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan. Nah, segala keperluan pelaksanaan PTK mulai dari materi atau bahan ajar, rencana pengajaran yang mencangkup metode atau teknik mengajar, serta teknik atau instrumen observasi atau evaluasi dipersiapkan dengan matang pada tahap perencanaan ini. Jadi jelas ya. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal 19. Hasil penelitian tentang skor rata-rata post-test kemampuan kognitif siswa yang diajar dengan model pembelajaran Discovery itu rata-ratanya adalah 82,4. Cooperative Group Investigation itu 80,0 dan konvensional itu 78,2 rata-ratanya. Pada materi animalia, jika Anda sebagai guru ingin menggunakan data tersebut untuk memperbaiki cara mengajar tentang materi animalia di kelas, maka Anda akan melakukan A. Tetap menggunakan model konvensional, B. Akan menggunakan model Group Investigation atau GI, yang C akan menggunakan model Discovery, yang D akan menggunakan model konvensional dan GI, yang E akan menggunakan paduan model konvensional dan inquiry. Oke, kita cek jawabannya bersama-sama adalah opsi C, akan menggunakan model Discovery. Udah jelas sekali di sini Discovery-nya adalah 82,4 mengalahkan semua yang GI sama konvensional. Jadi karena kita ingin menggunakan data tersebut, jelaslah kita memilih yang tertinggi yaitu Discovery dan disesuaikan dengan kondisi siswa kita. Nah, di sini opsi untuk A nggak mungkin kita menggunakan konvensional, apalagi menggunakan GI. Apalagi kita pakai paduan konvensional dan inquiry yang belum kita ketahui. Jadi kita pilih yang pasti-pasti saja. Kita akan gunakan Discovery yang disesuaikan dengan pengalaman anak didik kita. Cocok enggak karakteristik anak didik kita. Nah, pembahasan hasil penelitian ini memberi informasi bahwa kemampuan kognitif siswa pada materi animalia yang diajar dengan penerapan model Discovery lebih baik daripada yang diajar dengan model lainnya. Jadi jelas ya. Soal nomor 20, salah satu pendekatan pembelajaran kurikulum 2013, revisi adalah pendekatan saintifik. Langkah-langkah pembelajaran dengan pendekatan saintifik yang benar adalah sebagai berikut. A. Mengamati, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, menanya, dan mengkomunikasikan. B. Mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasikan, dan mengkomunikasikan. C. Menanya, mengamati, mengumpulkan informasi, mengasosiasikan, dan mengkomunikasikan. D. Mengamati, mengumpulkan informasi, menanya, mengasosiasikan, dan mengkomunikasikan. E. Mengamati, menanya, mengasosiasikan, mengumpulkan informasi, dan mengkomunikasikan. Nah, kita cek jawabannya. Ini sebenarnya sudah tidak asing lagi. Jadi untuk di kurikulum 2013 dengan pendekatan saintifik, opsi yang benar ada opsi B. Jangan ditukar-tukar. Pertama adalah mengamati, selanjutnya menanya, lalu mengumpulkan informasi, mengasosiasi, baru mengkomunikasikan. Jadi jelas ya. Sudah jelas sekali. Nah, soal berikutnya, kegiatan memproses informasi yang sudah dikumpulkan baik dari eksperimen maupun hasil dari kegiatan mengamati yang kemudian dilanjutkan dengan kegiatan menemukan keterkaitan satu informasi dengan informasi lainnya dan menyimpulkan pola dari keterkaitan informasi tersebut merupakan salah satu kegiatan dari langkah pembelajaran saintifik, yaitu A. Mengamati, B. Menanya, C. Mengumpulkan informasi, D. Mengasosiasikan, E. Mengkomunikasikan. Oke, kita cek jawabannya. Jelas sekali, singkat kuncinya adalah kegiatan memproses informasi yang sudah dikumpulkan. Itu ada di opsi D, mengasosiasikan. Nah, setelah mengumpulkan informasi, maka kita harus proses informasi yang sudah dikumpulkan. Nah, itu adalah level berikutnya, yaitu mengasosiasikan.
Nah, mengasosiasikan dalam langkah pembelajaran saintifik merupakan kegiatan mengolah informasi yang sudah dikumpulkan dan kemudian menemukan kaitan antar informasi tersebut serta membuat kesimpulan dari informasi yang telah dikumpulkan sebelumnya.